Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurul Afifah Sibuya dengan NIM 0309192077. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran IPS dengan dosen pengampu Bapak Aswan Effendi, SPDI, MPD. Nah, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu nggak apa itu interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang adalah suatu cara untuk mengelola ruang berdasarkan potensi juga permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, atau informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan atau dari suatu daerah ke daerah lain. Nah, berikut ini adalah syarat-syarat interaksi antar ruang. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang atau interaksi keruangan, yaitu yang pertama, saling melengkapi, yaitu adalah antara suatu ruang dengan ruang lain saling membutuhkan sehingga saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi dapat terjadi bila antara satu daerah dengan daerah lain menghasilkan komoditas yang berbeda. Kemudian, yang berikutnya adalah kesempatan antara. Kesempatan antara maksudnya adalah penawaran alternatif di mana sebuah ruang menawarkan pilihan yang lebih baik dari ruang asal atau ruang tujuan. Kemudian yang berikutnya adalah kemudahan transfer. Transferability juga dapat diartikan sebagai keadaan yang dapat diserahkan atau dipindahkan. Nah, syarat interaksi antar ruang ini sangat penting dalam menciptakan interaksi antar ruang. Banyak cara untuk berpindah atau bergeser ke suatu ruang. Nah, syarat ini juga memerlukan biaya. Kemudian, bentuk-bentuk interaksi antar ruang, yaitu terdapat 3 bentuk interaksi antar ruang, yaitu yang pertama adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah bentuk interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan dan perpindahan manusia dari suatu ruang ke ruang lainnya. Contohnya adalah urbanisasi, imigrasi, transmigrasi, perjalanan ke tempat kerja, perjalanan ke tempat wisata, dan lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi. Komunikasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan ide, gagasan, informasi, visi-misi, cita-cita, dan sejenisnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, contohnya adalah melihat tayangan berita, melihat tayangan televisi, membaca buku, dan lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah transportasi. Transportasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain, contohnya pengangkutan barang, perdagangan, dan lainnya. Nah, perubahan ruang dan interaksi antar ruang negara-negara ASEAN akibat faktor alam dipengaruhi oleh faktor iklim, faktor geologi, dan faktor ketersediaan sumber daya alam. Mengutip Kemdikbud RI, kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antara negara-negara ASEAN. Interaksi antar negara terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi negara ASEAN adalah faktor iklim, faktor geologi, dan faktor ketersediaan sumber daya alam. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah faktor iklim. Perubahan iklim dan interaksi antar ruang negara-negara ASEAN dipengaruhi faktor iklim, yaitu iklim matahari, iklim muson, dan iklim fisis. Iklim fisis dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan daratan. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Nah, angin ini disebut dengan angin muson timur dan angin muson barat. Masing-masing angin tersebut menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson disebut iklim muson. Nah, berdasarkan kondisi iklim matahari, muson dan fisis, hampir seluruh negara ASEAN memiliki kesamaan kondisi. Kondisi iklim yang sama ini membuat negara-negara di ASEAN ini bekerja sama atau bahu-membahu untuk saling bantu-membantu.
Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi akibat perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim memicu terjadinya bencana alam klimatik, yaitu bencana alam yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Nah, sebagai upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar negara anggotanya. Nah, contoh kerjasama ASEAN menanggulangi bencana klimatik adalah saat kebakaran hutan hebat di Sumatera pada 2015, Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan pinjaman pesawat pemadam kebakaran. Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain membantu Filipina yang mengalami bencana badai Haiyan pada tahun 2014. Nah, kemudian perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi di berbagai level ruang lingkup. Proses ini dapat berlangsung di level desa dan kota hingga mencakup kawasan negara dan benua atau dunia. Nah, mengutip modul IPS 2020 terbitan Kemdikbud, proses perubahan ruang bisa dilihat seperti pada kasus alih fungsi lahan. Misalnya, wilayah Asia yang 50%-nya sudah beralih dari desa menjadi kota. Perubahan ruang itu mengakibatkan interaksi antar ruang, seperti berupa perpindahan orang dari kawasan desa ke wilayah kota, bahkan antar negara dan benua. Nah, kemudian perpindahan orang itu semakin mudah karena ada kemajuan teknologi informasi, komunikasi, serta transportasi. Tingkat mobilitas yang tinggi juga kemudian berpengaruh kepada banyak sektor. Nah, jadi perubahan ruang dan interaksi antar ruang merupakan dua hal yang saling berkaitan dan dapat membawa pengaruh luas di kehidupan. Kemudian, pengaruh interaksi ruang antar negara di berbagai aspek kehidupan. Ruang merupakan tempat di permukaan bumi yang keseluruhan maupun sebagiannya dijadikan tempat tinggal oleh makhluk hidup, termasuk manusia. Tiap ruang memiliki karakteristik berbeda dengan lainnya. Tidak ada ruang yang sama persis dengan tempat lainnya. Nah, perbedaan satu ruang dan ruang lainnya itu bisa menimbulkan interaksi. Proses interaksi itu juga dapat memicu perubahan ruang seperti terlihat pada kasus urbanisasi yang memicu kemunculan pemukiman kumuh warga miskin di perkotaan. Di sisi lain, perubahan ruang pun dapat memicu interaksi keuangan semacam alih fungsi lahan yang mendorong urbanisasi. Nah, dengan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi yang maju, masyarakat lebih cepat memperoleh informasi dari beberapa belahan dunia. Mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain juga menjadi semakin mudah terjadi. Komunikasi, transportasi, dan mobilitas penduduk merupakan bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Interaksi itu bisa berpengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, politik, hingga pendidikan. Nah, baiklah, akan kita rincikan mengenai aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, dan pendidikan. Nah, yang pertama, pengaruh interaksi ruang antar negara di bidang ekonomi. Masing-masing negara di dunia pasti memiliki barang atau jasa yang tidak mampu diciptakannya sendiri. Oleh karena itu, interaksi antar ruang terjadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti dalam bentuk perdagangan. Interaksi yang dilakukan masing-masing negara dengan produk khasnya akan mendapatkan keuntungan ekonomi dengan cara menjual dan menyediakan jasa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengaruh interaksi ruang antar negara di bidang sosial. Manusia sebagai makhluk sosial menjadi pemeran utama di dalam interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dan benua juga melibatkan manusia sebagai pelakunya. Interaksi sosial antar manusia yang memiliki kehidupan sosial berbeda kemudian terjadi. Interaksi itu dapat terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Hal ini mengingat interaksi antar warga beda negara memicu pertukaran ide maupun pengetahuan dan pengalaman. Nah, kemudian berikutnya adalah pengaruh interaksi ruang antar negara di bidang budaya. Sebelumnya disebutkan bahwa manusia dari sebuah ruang berkomunikasi dengan manusia dari ruang lain. Dari interaksi tersebut, budaya yang dibawa masing-masing individu sesuai budaya di ruang awal akan bertemu dengan budaya lain. Nah, secara langsung atau tidak langsung, pertemuan budaya ini dapat mempengaruhi satu sama lain. Entah akan terjadi pelunturan budaya di salah satunya atau terjadi kolaborasi atau ekulturasi antara kedua budaya yang bertemu. Nah, kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi membuat interaksi ruang dapat menjadi lebih intensif. Kondisi ini membuat interaksi antar masyarakat dengan budaya yang berbeda semakin sering terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Peristiwa budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda. Oleh karena itu, budaya masyarakat dari suatu negara bisa dengan mudah diketahui warga negara lain. Pengaruh suatu budaya pun bisa melebar ke banyak negara. Sebagai contoh, tren berpakaian di Korea Selatan bisa ditiru banyak warga negara karena faktor globalisasi atau mereka fans K-pop. Nah, yang berikutnya adalah pengaruh interaksi ruang antar negara di bidang politik. Interaksi ruang bisa mempengaruhi sistem pemerintahan berbagai negara. Sebagai contoh, sistem demokrasi yang semula berkembang di Barat ini diadopsi mayoritas negara di dunia. Contohnya di Indonesia. Nah, selain itu, pengaruh interaksi ruang antar negara di bidang politik ini juga bisa membuat perubahan pada kebijakan pemerintah di banyak wilayah. Nah, peristiwa politik tertentu di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan negara lain. Sebagai contoh, konflik Israel dan Palestina mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan hubungan dengan Israel maupun Palestina. Nah, kemudian yang terakhir, yaitu pengaruh interaksi ruang antar negara di bidang pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu unsur penting yang diperlukan untuk mencapai kemajuan negara. Bidang ini pun bisa dipengaruhi oleh interaksi ruang antar negara. Selama ini, banyak kerjasama antar negara dalam bidang pendidikan. Banyak negara berkembang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju. Tujuannya, menggerek kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Nah, proses interaksi ruang antar negara dengan demikian memicu transfer pengetahuan dari negara maju ke negara berkembang. Hal ini lantas turut memajukan bidang pendidikan di negara-negara berkembang. Sementara sektor pendidikan negara-negara maju juga turut berkembang pada saat banyak peserta didik datang dari berbagai penjuru dunia. Nah, mungkin sampai sini saja pembahasan materi kita mengenai perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.